Selamat datang di kuliah 4 ya dari probabilitas dan statistika, dan sekarang kita akan bahas tentang distribusi probabilitas ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu probabilitas, ruang sampel, lalu gimana cara menghitung probabilitas dari sebuah fenomena ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang disebut dengan distribusi probabilitas ya. Tapi sebelum itu ya kita harus belajar apa yang disebut dengan variabel acak ya, atau random variable ya. Jadi apa sih variabel acak ya? Sebetulnya ini definisi officialnya ya, mungkin definisi yang jauh lebih akademisnya, ini adalah fungsi yang memberikan nilai numerik pada setiap kemungkinan ya. Dan variabel acak ini disimbolkan dengan huruf kapital ya. Jadi X besar atau Y besar ya, atau Z besar ya. Biasa disimbolkan dengan huruf kapital gitu ya. Nah, kita bisa mempelajari variabel acak ini bisa dengan definisi, dengan simbol ya, tapi biasanya kita jauh lebih mengerti tentang sesuatu kalau kita gunakan contoh ya. Jadi kalau ada contoh kasus nih ya, saya gunakan contoh kasus yang sama dengan di kuliah sebelumnya, yaitu tentang suatu pusat penjualan mobil bekas ya. Nah, mereka menjual mobil bekas ini dengan 3 kriteria ya. Kriteria yang pertama adalah berdasarkan kilometer ya, atau saya simbolkan sebagai M, mileage ya. Saya simbolkan M1, M2, dan M3 masing-masing untuk yang kilometernya rendah, kilometernya middle atau tengah-tengah ya, dan juga tinggi ya. Kemudian mobil-mobil tersebut juga punya harga ya, harga yang rata-rata, moderate, dan juga yang mahal ya. Kemudian berdasarkan maintenance dari harganya ya. Jadi berdasarkan biaya pemeliharaan maksud saya ya. Itu pemeliharaannya yang low, middle, dan juga yang high juga ya. Jadi setiap mobil ini pasti punya atribut dari kilometernya, kemudian harganya, kemudian biaya perawatannya ya. Dan kita bisa hitung setiap kombinasi ini ya dengan peluangnya ya. Dan dapat kita berikan rating ya. Misalkan ya by logic gitu kan, saya pengen kalau saya beli mobil bekas itu satu, dia kilometernya masih rendah ya, jadi yang M1. Kemudian harganya juga in the middle of gitu ya, moderate ya, P1 ya. Kemudian maintenance-nya juga rendah ya, C1 ya. Jadi setiap kombinasi ini kita bisa dapatkan peluangnya ya. Jadi semakin banyak orang yang ingin memberi mobil yang murah dan juga bagus ya, dalam hal ini kilometernya rendah, harganya rata-rata, sama biaya pemeliharaannya yang rendah ya, itu pasti ratingnya tinggi ya. Setiap orang pengen seperti itu ya. Nah, oleh karena itu coba kita lihat pemetaan atau ruang sampel ya dari fenomena ini ya. Kita masuk ke kotretan sini ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini adalah cara untuk memetakan ruang sampelnya. Ya, ruang sampel itu kan setiap kemungkinan yang ada. Ya, jadi di sini yang pertama kita punya 3 kemungkinan berdasarkan kilometer ya, M1, M2, dan M3. Ya. Nah, setiap kilometer yang rendah ada yang harganya moderate dan juga ada yang harganya mahal. Ya. Dan setiap harga yang mahal atau moderate ini ya, dia punya cost yang cost yang rendah ya, biaya pemeliharaan rendah, biaya pemeliharaan tengah-tengah ya atau middle ya, dan juga biaya pemeliharaan yang mahal ya. Jadi ini adalah setiap kemungkinannya ya. Jadi dari 3 ya, kemudian jadi 2 ya, kemudian jadi 3 ya, karena setiap kombinasi ini ya merupakan kemungkinan mobil yang bisa dibeli oleh konsumen ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini adalah probabilitasnya ya, 0,03 ya, untuk mendapatkan mobil yang kilometer rendah, kemudian harganya juga rata-rata, kemudian biaya pemeliharaannya rendah ya. Probabilitasnya 0,03 ya. Kemudian dan seterusnya ya, kita daftarkan setiap probabilitasnya ya. Ini bisa juga kalau diperoleh dari jumlah supply ya, tapi probability ini diberikan ya dalam contoh ini ya. Jadi dari banyak kemungkinan ini adalah probabilitasnya ya. Dan ingat aksioma dari probabilitas ya. Yang pertama adalah probabilitas itu nilainya harus dari 0 maksimal 1 dan semuanya sudah memenuhi ya. Jadi ini adalah cara kita untuk mengecek apakah probabilitasnya valid atau tidak. Yang pertama, setiap probabilitasnya ini mesti punya nilai yang rentangnya dari 0 sampai 1 ya. Kemudian kalau kita jumlahkan ya, ini jumlahnya harusnya bernilai 1 ya. Saya udah cek, silahkan teman-teman cek semua ya. Ini jumlahkan, dia punya nilai 1. Karena apa? Karena setiap kemungkinan ini ya pasti
kalau kita jumlahkan itu harus 1, yaitu memenuhi dari aksioma probabilitas, ya. Nah, sekarang yang baru adalah kalau kita berikan rating. Ya, jadi rating di sini kenapa 3 ya? Karena ini adalah rating yang memang sangat-sangat diinginkan oleh orang. Ya, jadi kita berikan nilai numerik ya. Dari setiap kemungkinan yang ada, kita beri nilai 3 untuk yang kilometernya rendah ya. Kemudian yang harganya rata-rata, kemudian yang C1 ya, itu adalah biaya pemeliharaan yang rendah ya. Ratingnya 3 karena ini yang adalah yang paling diinginkan. Jadi saya berikan 3 ya. Kemudian untuk setiap pilihan ya itu harus mengikuti juga ya. Jadi kita berikan juga nilai numeriknya ya. Misalkan contoh yang mana deh? Contoh yang ini ya. Kenapa ratingnya 1 ya? Karena ya kilometernya rendah ya, harganya rata-rata ya, tapi harganya mahal ya. Kalau ini kan harganya mahal ya. Kemudian C2 adalah biaya pemeliharaan yang middle ya. Kita berikan 1 aja. Ya, yang lain ada 2 ya. Kemudian kalau kita lihat yang paling rendah itu adalah 0 ya, kita berikan 0. Kenapa? Karena ini adalah kilometernya tengah-tengah, harganya mahal, terus biaya perawatan juga tengah-tengah ya. Jadi kita berikan 0 ya. Nah, setiap nilai ini diberikan ya itu berdasarkan kriteria yang sesuai dengan aplikasinya ya, sesuai dengan kasusnya. Ya, jadi sebetulnya pemberian rating ini atau pemberian angka numerik ini itu tergantung dari aplikasinya. Ya, ini adalah contoh yang saya ambil dari buku referensi. Ya, kita berikan 3 untuk yang paling diinginkan, kita berikan 0 untuk yang paling unlikely orang beli. Ya, contohnya yang ini ya, ini ekstrim banget kan ya kalau nilainya 0 ini ya. Pertama dia kilometernya tinggi, harganya mahal, terus habis itu biaya pemeliharaan juga tinggi. Ya, nggak heran diberikan nilai 0. Ya, seperti itu ya. Nah, saat kita memberikan setiap nilai ini ya, saat kita memberikan setiap nilai ini, ya ini semua, ini adalah random variable. Random variable. Ya, nah karena kita berikan nilai numerik pada setiap kemungkinan. Ini kan setiap kemungkinan, kemudian kita berikan nilai numeriknya. Ya, seperti itu. Oke. Oleh karena itu, ya kita bisa buat tabel. Ya, kita bisa buat tabel. Ya, yang pertama kita mau hitung X-nya. Ya, X-nya itu adalah kemungkinannya. Ya, atau ratingnya. Ya, jadi kita tuliskan X di sini. Ini adalah rating. Ya, rating. Oke, kemudian kita cari probabilitasnya, ya. Kita cari probabilitasnya. Harusnya saya pakai garis ya. Kita cari probabilitasnya ya. Probability ya. Probability. Oke. Jadi kita daftarkan satu-satu ya. Saya berikan garis di sini. Jadi kita buat tabel sederhana. Oke ya. Nilainya berapa aja ya? 0 dari 0. 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Ya. Nah, kita cari yang 0 ya. Yang 0 kita harus jumlahkan ya karena kita mau tahu yang dapat rating 0 ini berapa probabilitasnya ya. Maka kita harus jumlahkan ya. Jadi yang 0 itu adalah 0,07 ya. Ini kemudian ditambahkan 0,06 ya. Jadi ini kemudian 0,06. Kemudian ini ya 0,03, 0,02. 0,03 ya. Belum selesai 0,02 ya, kita jumlahkan ini 13 ditambah 5 0,18. Oke, ini adalah 0,18 ya. Sekarang yang satu ya kita jumlahkan sama 0,01 ke 0,01 ya dan seterusnya ya. Ini udah saya hitung, ini adalah 0,50. Oke, kemudian yang kedua 2 dijumlahkan juga ya, kita dapatkan 0,29 ya. Yang 3 obviously 0,03 ya karena cuma 1 ya. Nah, oke. Nah, untuk mengecek supaya tidak ada yang terlewat ya, sekali lagi jumlahnya kalau saya bilang ini jumlahnya ya, ini sumnya atau jumlahnya itu harus sama dengan 1 ya. Betul nggak? Ya kan 0,018 tambah 0,29 tambah 0,03 ditambah 0,05 itu jumlahnya harus 1 karena harus memenuhi aksioma probabilitas. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ya mana sih yang disebut dengan random variable ya? Ini adalah random variable ya pada saat kita berikan rating. Jadi intinya adalah kita memberikan sebuah nilai numerik pada setiap kemungkinan. Ya, itu disebut sebagai
random variable ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide-nya ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian nah, variabel acak itu atau random variable itu ada dua jenis. Yang pertama discrete. Contoh kita ini adalah yang discrete, 0, 1, 2 dan 3. Ya kan? Itu discrete. Ada juga yang continue. Kalau continue nilainya misalkan bisa dari 0 sampai 3 dan bisa dapat atau kita bisa assign nilainya berapapun. 0, 0,1, 0,12, 0,323 misalkan ya. Itu semua continue ya. Dan sekarang kita hanya bahas yang discrete saja ya. Yang discrete adalah contoh kita yang tadi ya, di mana nilainya kan discrete ya. Discrete itu nilainya ya tertentu ya, dan kita bisa hitung dengan jari gitu loh ya. 0, 1, 2, 3 itu discrete ya. Dan kalau yang continue, sekali lagi mungkin supaya lebih jelas, continue dia punya spektrum atau punya nilai yang bisa berapapun dari 0 sampai 3 ya. Bisa ya 0,12 misalkan, di sini ada 0, ada 1,5 di sini. 1,5, sebelahnya ada 1,51 misalkan ya, dan bisa banyak banget. Makanya disebut sebagai continue ya. Jumlahnya bisa astaga, bisa nggak terbatas ya. Nah, di sini kita hanya bahas yang discrete doang. Oke. Kita lanjutkan lagi ke slide-nya. Oke. Nah, bottom point-nya apa sih? Bottom point-nya gini, variabel acak merupakan cara untuk memberikan kuantifikasi pada probabilitas ya. Jadi kita berikan kuantifikasi, kita berikan angka. Nah, itu yang disebut dengan random variable ya. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya probability distribution atau distribusi probabilitas ya. Nah, kalau kita definisin fx sebagai peluang dari variabel acak x ya, maka tabel atau grafik yang menghubungkan dua entitas itu yaitu fx dan x dinamakan distribusi probabilitas. Ya, simbolnya adalah f dari x adalah peluang. X sama dengan x ya. Bingung nggak? X sama dengan x ya. X-nya x besar. Karena di sini x itu merepresentasikan variabel acaknya. Ya. Nah, mana sih yang disebut dengan distribusi probabilitas? Ya, sebetulnya kita sudah buat. Ya, ini adalah distribusi probabilitas pada saat kita membuat tabel. Ya, karena kenapa? Probability ini adalah fx, tidak lain tidak bukan. Ya, jadi probability ini adalah fx-nya. Kemudian yang kita berikan angka rating ini adalah x besar. Saya berikan x besar seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu mungkin yang bisa kita coba bahas di sini ya. Jadi kita berikan setiap peluang atau setiap kemungkinan yang ada adalah dengan angka ya. Dan sekali lagi pemberian angka ini, pemberian variabel acak itu tergantung dari aplikasinya ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita lanjutkan di sini ya, ada dua macam atau ada dua syarat ya dari distribusi probabilitas. Sama seperti aksioma probability. Ya, jadi distribusi probabilitas itu adalah fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Itu adalah kondisi dari distribusi probabilitas. Ya, seperti itu. Kemudian jumlah semua x-nya, jumlah semua fx-nya itu harus sama dengan 1. Ya, itu disimbolkan dengan notasi sigma. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ada contoh soal ya. Contoh soalnya adalah kita harus cek ya, apakah fungsi di bawah ini memenuhi syarat sebagai fungsi distribusi. Nah, sebelum kita kerjakan ya, kita lihat lagi definisi dari variabel acak. Nah, kalau dilihat, nah kan variabel acak itu adalah fungsi yang memberikan nilai numerik pada setiap kemungkinan. Jadi secara umum dia bentuknya fungsi. Ya. Nah, contoh yang tadi kebetulan bukan fungsi, tapi sebuah rating aja. Ya, jadi ada 3, kemudian ada 2, ada 1, ada 0. Ya, tapi pada umumnya ya, apalagi kalau dalam dunia engineer itu ya, variabel distribusi probabilitasnya itu diberikan dalam bentuk fungsi. Ya, oke, kita lanjutin ya. Jadi fungsinya ada seperti ini, fx x min 2 per 2 untuk x-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, jadi x-nya itu adalah merupakan variabel acak ya. Ketika variabel acak ini x-nya punya nilai diskrit 1, 2, 3, 4. Ya, nah sekarang kalau kita cek ya, jadi saya kerjain di lembar yang sama aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kan fx-nya itu adalah x min 2 per 2 ya, untuk x-nya 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ya, nah gampangnya gimana? Kita buat aja tabelnya ya. Let's make the table. Ya, kita buat tabel. Begini lagi. Ya. Oke. Kemudian kita hitung aja ya. Ini x-nya, ini fx. Ya, x-nya itu dari 1, 2, 3, 4. Ya, kita tinggal substitusi.
Kalau X-nya 1 min 2 sama dengan 1 min 2 itu adalah min 1 per 2 itu adalah min setengah. Ya. Kemudian udah ketahuan ya, tanpa harus saya lanjutkan perhitungannya. Fx-nya sudah ditemukan kurang dari 0. Dan ini tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya, tidak memenuhi syarat sebagai fungsi distribusi. Fungsi distribusi. Tidak memenuhi syarat distribusi probabilitas, ya. Jadi kalau dilihat, kita lihat lagi syaratnya ya. Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi minimalnya 0, ya, gitu. Oke. Ya udah berarti nggak usah dicek ya. Selanjutnya x kuadrat min 25 ya. Kita buat lagi di sini. Saya bikin di mana ya? Di atas. Fx sama dengan x kuadrat min 25 ya. Nah, untuk x-nya 0 sampai 4 ya, betul nggak? 0 sampai ya betul ya. 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Jadi ya kita buat lagi tabelnya seperti ini. Oke. Semoga cukup ya. Sorry kalau nggak simetris. Ini x, ini fx. X-nya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian fx-nya dari x kuadrat per 25. 0 masukkan ke sini, 0. Ya, 1 per 25. 2, 4 per 25. Iya betul ya. 3 itu adalah 9 per 25. Kemudian 4 itu adalah 4 kuadrat 16 per 25. Oke. Oke, syarat pertama terpenuhi. Fx-nya semuanya lebih besar sama dengan 0. Betul? Oke. Nah, kita tinggal cek syarat yang kedua ya. Kalau kita jumlahkan ya, jumlahin ya. 0 tambah 1 per 25, tambah 4 per 25, tambah 9, tambah 16. Ya, kita coba 16 tambah 9 itu 25. Betul nggak? Iya, 25 ya. 25. Iya, betul. 25. Is it? Ya, betul. Wait. Ya, kok hitung gini aja susah ya. 9 per 16. Make sure 25 ya. Betul juga. Oke. Nah, kalau saya jumlahkan di sini ya. 9 tambah 16 per 25 itu udah 25 per 25 ya. Ini aja udah 1 loh. Ya kan? Jadi kalau ditambahin di sini 25 tambah 4 tambah 1 kan ini totalnya menjadi total ya. Sumnya ini menjadi 30 per 25. Ya. Ini udah lebih dari 1 ya. Artinya ya ini pun tidak memenuhi syarat sebagai fungsi distribusi probabilitas. Ya, seperti itu. Oke. Sorry tadi. Ngitung yang sederhana aja nggak bisa. Mungkin orang pintar gitu ya. Ngitung yang sederhana nggak bisa. Anyway, let's continue ya. Nah, kan tadi probability distribution itu dia bisa berupa tabel yang kita buat atau grafik. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Grafik dari kasus mobil yang tadi ya. Jadi 0, 1, 2, 3 ya kan. 3 yang paling kecil cuma 0,18 itu bisa digambarkan sebagai histogram pakai kotak-kotak ya yang saling bersinggungan ya atau pakai bar chart ya. Nah, ini adalah cara untuk menggambarkan dari distribusi probabilitas ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir untuk distribusi probabilitas ya, itu disimbolkan dengan F-nya F besar sekarang, F besar X ya. Jadi F besar X ini didistribusikan sebagai sebuah kumulasi ya. Oleh karena itu bedanya notasinya adalah P di mana X besar kurang dari X ya, kurang dari sama dengan X ya. Itu yang disebut sebagai distribusi probabilitas yang kumulatif ya. Nah, coba dari kasus yang tadi ya, kalau kita buat kumulatifnya ya, jadi kalau kita buat kumulatifnya di mana ada space yang masih ada, wait di sini aja ya, kumulatif ya, kumulatif. Oke. Nah, kumulatifnya kita buat dulu. Saya lupa pakai garis. Ini ya. Oke. Sip. Mungkin satu lagi ya. Nah, simbolnya menjadi F besar ya. Jadi ini adalah X-nya 0, 1, 2, 3. Kemudian Fx. Nah, gitu ya. Nah, pada saat kita menghitung kumulatif ya, kita harus melihat kumulatifnya ya. 0 kumulatifnya berapa? Karena dia adalah yang paling kecil, maka kumulatifnya nggak berubah, 0,18. Oke. Nah, untuk yang 1 ya, dia merupakan penjumlahan dari 0 dan 1 karena kan kumulatif ya. Jadi kita jumlahin nih ya.
0,18 ditambah 0,5 menjadi 0,68. 0,68 0,68 diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari 0,18 ditambah 0,50 ya. Kemudian yang kedua tinggal ditambahin juga, ditambahin 0,29 ya. Ini menjadi 0,97. Baru yang terakhir 3 itu adalah 1. Ya, jadi jangan bedakan lagi. Jangan tertukar antara f kecil yang adalah probability ya, yang didaftarkan di sini ya, semua ini ya, dengan yang kumulatifnya. Ya, gunanya apa? Ya, ini supaya kita tahu kalau kita tanya misalkan saya mau rating yang oke, setidaknya 1 deh. Nah, kalau setidaknya 1 kan kita mesti menghitung 1, 2 dan 3. Ya, disitulah kita bisa dapatkan kumulatifnya kan ya. Ya, seperti itu aplikasi sederhananya ya. Nah, kita coba lihat gambarnya seperti apa. Gambarnya menjadi gambarnya itu menjadi ini udah slide terakhir ya. Ya. Gambarnya menjadi seperti ini ya. Jadi 0 sampai 1 itu menggunakan bar ya, tapi barnya vertikal ya. Horizontal ya. Jadi berupa garis ya. Jadi 0 sampai 1 itu adalah 0,18 tadi. Kemudian dia disimbolkan dengan lingkaran yang terbuka. Ya, karena kan 0,18-nya atau 1-nya jadi ikut ke atas. Ya, jadi dari 1 sampai 2-nya itu adalah 0,68. Dari 2 sampai 3-nya ya itu adalah 0,97. Kemudian 3 sampai ujung ya, itu nggak ada titik terbuka atau tertutup. Itu nilainya 1. Ya, jadi itulah bedanya. Yang kanan itu adalah fungsi distribusi yang x yang f-nya kecil. Ya. Jadi itu adalah fungsi distribusi probabilitas untuk yang kumulatif ya. Simbolnya f besar x, kemudian digambarkan dalam histogram atau bar chart seperti yang ada pada slide ini. Ya, jadi mungkin itu untuk yang bagian yang pertama ini kita belajar tentang variabel acak. Apa itu variabel acak? Simpelnya adalah setiap kemungkinan kita kasih angka. Ya. Dan angkanya mesti angka real ya. Tadi saya lupa jelasin, nggak bisa angka kompleks ya. Jadi mesti angka real, kemudian bisa diberikan negatif juga, yang penting dia real ya. Itu ya mungkin untuk tadi yang terlewat. Kemudian kita bisa hitung fungsi probabilitasnya disimbolkan dengan f kecil x gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana fungsi distribusi probabilitas ini ada banyak, ada binomial, ada Poisson, dan seterusnya. Ya, itu adalah bahan untuk yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas salah satu jenis distribusi probabilitas ya, yaitu distribusi binomial ya, yang dimulai dari percobaan Bernoulli ya. Jadi distribusi binomial ini ya, yang dimulai dari percobaan Bernoulli punya 4 ciri. Ya, nah 3 ciri pertama itu berasal dari percobaan Bernoulli ya. Kemudian ciri yang terakhir atau karakteristik yang terakhir itu yang menunjukkan distribusi binomial ya. Jadi percobaan Bernoulli itu memiliki ciri yang pertama, hanya terdapat 2 kemungkinan ya. Jadi hanya ada 2 outcome dari satu fenomena atau suatu percobaan. Dia sukses atau gagal ya. Jadi nggak ada kemungkinan lain ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan suksesnya untuk setiap percobaan itu sama. Ya, jadi peluang untuk sukses dari percobaan 1 dan percobaan 2 sama. Ya, kemudian yang ketiga, hasil percobaan saling lepas ya. Jadi percobaan yang satu dan percobaan yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Ya, jadi strictly independent, kemudian strictly mutually exclusive ya. Kemudian yang keempat ya, ciri dari distribusi binomial ya, karena yang 3 pertama adalah karakteristik percobaan Bernoulli ya. Dan untuk distribusi binomial itu terdapat n kali percobaan yang tertentu. Ya, jadi n-nya itu merupakan berapa kali percobaan yang kita lakukan ya. Dan seperti biasa ini akan lebih jelas dengan contoh ya. Jadi contohnya kalau kita punya satu kasus ya, kalau ada satu menara, katakanlah menara relay dari provider telepon ya, kalau dia rusak, maka provider tersebut berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut ya. Dan kalau dia punya servis yang baik, maka diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya. Nah, berdasarkan percobaan mereka ya, ternyata diketahui bahwa setiap tukang servis ini itu bisa menyelesaikan kerusakan dalam waktu kurang dari 1 jam, itu peluangnya 0,9. Ya, jadi hebat banget ya. Pokoknya 90% bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang berkaitan dengan distribusi binomial, tentukan distribusi probabilitas dari sejumlah servis yang sukses, yaitu X besar. Berarti kan ini variabel acaknya. Ya, variabel acaknya sekali lagi
sejumlah servis yang sukses ya pada 3 kali perbaikan pada menara yang berbeda di waktu yang berbeda ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih ya, apakah kasus ini memenuhi distribusi binomial. Ya, yang pertama, ya kalau kita lihat hanya terdapat 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Berarti betul ya. Karena ya satu menara itu begitu diperbaiki bisa sukses, bisa gagal. Ya, jadi salah satu antara sukses atau gagal. Oke, satu memenuhi ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan sukses untuk setiap percobaan itu sama ya, dalam hal ini 0,9. Jadi percobaan satu bukan percobaan satu, sorry. Maksudnya menara yang satu kemungkinannya 0,9. Ya, menara yang kedua besoknya atau di hari yang sama ya kemungkinannya 0,9. Ya, kemudian yang ketiga hasil percobaannya saling lepas, tidak saling mempengaruhi. Ya, berarti dalam kasus ini juga memenuhi ya. Ketika seorang operator memperbaiki satu menara, kemudian dia memperbaiki menara yang lain, ya itu tidak saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi kalau misalkan kalau kerusakannya kira-kira sama gitu ya, terus operator yang satu ngobrol dengan operator yang lain ya, berarti kan peluangnya untuk memperbaiki jauh lebih besar. Nah, itu tidak terjadi ya. Jadi betul-betul peluangnya 0,9 ya. Untuk menara yang berbeda, waktunya berbeda pula ya, dan mungkin operatornya juga beda. Ya, seperti itu. Oke, yang keempat itu adalah terdapat n kali percobaan yang tertentu ya. Jadi di sini berapa kali percobaan? 3. Ya. Nah, cara ngerjainnya kita masuk di kotretan ini. Oke, ya coba kita lihat dulu untuk kemungkinannya ya. Jadi outcome dari percobaan ini atau dari kasus ini kan ada 2 ya outcome-nya ya. Pertama adalah sukses. Ya, kita berikan huruf S di sini. Kemudian gagal ya. Atau fail ya, kita berikan F ya. Ya, jadi kalau dia S atau F ya, maka ini memenuhi ciri atau karakteristik dari distribusi binomial ya. Nah, variabel acaknya itu adalah X-nya ya. Jadi kalau lihat baik-baik di soalnya, ya variabel acaknya atau random variabelnya itu adalah jumlah suksesnya. Gitu. Oke. Nah, karena ada 3 percobaan ya, karena ada 3 percobaan atau 3 kali perbaikan ya untuk menara yang berbeda dan di hari yang berbeda ya. Kemudian mereka juga saling lepas ya. Maka kita punya wait. Anak saya butuh dikasih makan dulu. Wait. Oke, kita lanjut ya. 3 kali percobaan, 3 kali perbaikan ya. Jadi kita punya 3 seperti ini ya, 3 kali ya. Saya biasa gunakan cara seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama ini kan punya 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinannya sukses atau gagal ya. Kemudian yang kedua juga sama ya. Dia juga punya kemungkinan sukses atau gagal. Berarti 2 kali 2 ya. Kemudian yang ketiga juga sama, sukses atau gagal ya. Maka ruang sampelnya harusnya berjumlah 8. Ya, nah coba kita lihat 8 dari kemungkinan ini apa aja ya. Jadi kita harus daftarkan outcome-nya ya. Jadi saya tuliskan sekali lagi di sini outcome-nya ya. Yang pertama kalau gagal semua ya. Jadi F ya. Gagal semua, oke. Kemudian yang kedua kalau misalkan gagalnya 2 kali. Ya, jadi gagalnya 2 kali itu adalah gagal sukses ya, fail FFS ya. Kemudian gagal sukses gagal ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sukses gagal ya. Ini kemungkinannya 2 kali gagal ya. Sekarang kalau gagalnya 1 kali ya. Gagalnya 1 kali itu adalah gagal sukses, kemudian sukses gagal sukses ya. Kemudian yang ketiga adalah sukses gagal. Ya, yang terakhir sukses 3-tiganya. Oke. Nah, ini kita daftarkan seperti ini dan harus sistematis ya. Jadi ini adalah 3 kali gagal, 2 kali gagal, 1 kali gagal dan tanpa gagal atau 3 kali sukses. Oke. Nah, sekarang kita hitung untuk X-nya ya. Kita hitung untuk X-nya. Oke, untuk variabel acaknya ya, yang ini dia X-nya sama dengan 0 ya. Mengapa ya? Karena kita hitung hanya yang suksesnya saja ya. Kemudian yang kedua di sini X-nya ini ada 1 ya. Karena lihat di sini suksesnya 1 kali ya untuk setiap kali percobaan di sini ya. Kemudian selanjutnya ini X-nya adalah 2 ya, karena S-nya ada 2 di sini. 1 2 1 2 1 2 ya. Kemudian di sini yang terakhir X-nya ada 3.
Ya, jadi mirip-mirip seperti yang rating mobil tadi ya, tapi di sini jauh lebih sistematis, kita hitung jumlah S-nya untuk setiap percobaan. Gitu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk mendapatkan distribusi probabilitas ya? Ya, kita hitung probabilitasnya ya. Jadi di sini saya tulis distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas. Ups. Ya, distribusi probabilitasnya sekarang kita hitung untuk X yang sama dengan 0 ya. Kasih warna lain. Jadi untuk X yang sama dengan 0, untuk X sama dengan 0 ya, kita dapatkan F-nya ya, itu adalah jumlah atau peluang untuk gagalnya ya, dan di sini saya lupa untuk tuliskan ya. Jadi S-nya itu adalah peluangnya adalah 0,9 ya. Kemudian F-nya itu punya peluang 0,1. Ya, karena ya sesuai dengan aksioma ya, jumlahnya harus 1. S-nya 0,9, kemudian F-nya 0,1 ya untuk peluangnya ya. Maka untuk X yang 0 ini ya kita bisa dapatkan 0,1 kali 0,1 kali 0,1 kan. Ya. Nah, di sini kita dapatkan totalnya adalah 0,001. Oke. Kemudian kita kerjakan untuk X yang sama dengan 1. Ya, untuk X yang sama dengan 1 ya, sama semua ya di sini ya. Bisa dilihat F-nya itu ada 2, maka 0,1 kali 0,1. Kemudian suksesnya 1 kali, 0,9 ya. Ini ya. Nah, ini kan untuk 1 kali ya. Jadi untuk ini 0,1 kali 0,1 kali 0,9. Yang bawahnya juga sama, 0,1 kali 0,9 kali 0,1 ya, yang kedua ini. Dan kemudian karena ada 3 buah ya, kita tulis di sini 3. 0,027 ya, seperti itu. Oke, karena ya 0,1, 0,1, 0,9 kali 3 ya. Sekarang kita hitung untuk X-nya sama dengan 2. Ya, untuk X sama dengan 2 ya, sama ya, F-nya ada 1 kali ya, 0,1 ya, sementara suksesnya 2 kali. 0,9 kali 0,9 ya. Lalu 0,1 kali 0,9 itu ada 3 juga. Maka kita tuliskan 3 di sini ya. Nah, kita dapatkan ini begitu dihitung adalah, saya udah hitung ya, 0,243. Oke, sekarang yang terakhir, jika X-nya sama dengan 3 ya, cuma ada 1 ya, dan dia 0,9 kali 0,9 kali 0,9. Ya, ini sama dengan 0,729 ya. Oke, nah kita mau buat formula umumnya ya. Jadi kita ya tujuannya adalah ingin mendapatkan rumus untuk distribusi dari binomial ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat sama-sama polanya di sini ya. Kita bisa dapatkan bahwa yang pertama untuk X sama dengan 0 ini ya. Jadi kita membuat formula Fx ya. Yang adalah peluang dari X besar sama dengan X ya. Kan ini adalah formula untuk yang variabel acak ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada angka 0,1, 0,1, 0,1 ya. Jadi 0,1-nya ada 3 kali. Kemudian kita dapatkan 0,9 ya. Jadi sebetulnya saya bisa tuliskan di sini adalah Fx atau X-nya adalah 0 ya. Di sini kan 0 ya. F0 ya itu adalah ya, jadi untuk yang ini ya F0 itu adalah 3 kali percobaan N-nya ya, kemudian X kecilnya adalah 0 ya, jadi 3C0 ya, jadi ini adalah kombinasi ya, dikali dengan 0,9 pangkat 0 ya, 0,9 pangkat 0 karena tidak ada 0,9-nya di sini ya, dikali dengan 0,1 pangkat 3 ya. Ini kalau dihitung sama adalah 0,001 ya, karena 3C0 itu adalah 1 ya. F1 sekarang ya, itu kan kita bisa peroleh dari 3 1 ya. Jadi N-nya 3, X-nya 1 ya di sini, X kecil ya. Kemudian kita lihat di sini 0,1-nya ada 2 dan juga 0,9-nya ada 1. Ya, jadi 0,9 pangkat 1 ya dikali dengan 0,1 pangkat 2. Oke, ini kalau dihitung jadi sama 0,027 ya.
Kita ingin mendapatkan formula umumnya nih ya. Untuk F2 sama ya, F2 adalah 3C2 ya. Ini adalah simbol dikombinasi ya. Dikali dengan 0,1 ya, kemudian supaya sama 0,9-nya ya. 0,9 pangkat 2 ya, ada 2, 1, 2 dikali dengan 0,1. Oke. 0,243 ya. Kemudian F3 ya, F3 itu adalah 3 kombinasi 3 yang adalah 1 ya. Di sini kan sebenarnya ada angka 1 ya. Itu adalah 0,9 pangkat 3 ya, 0,1 pangkat 0 ya. Oke. Ini adalah 0,729 ya. Nah, dari sini ya kita bisa dapatkan formula umumnya ya. Ya, jadi untuk formula umumnya ya untuk binomial dengan simbol n, kemudian formula umumnya untuk distribusi binomial ya itu dengan simbol b ya. Jadi kita udah pakai simbol b untuk binomial ya. Itu adalah x n, p ya. Nah, ini adalah rumus umumnya ya. Itu adalah kalau kita lihat di sini itu adalah n kombinasi x ya. Lihat di sini n-nya adalah 3 ya, 3 kali. Kemudian x-nya sesuai dengan variabel acaknya 0, 1, 2 dan 3 ya. Kemudian dikali dengan peluang berhasilnya pangkat x ya, peluang berhasilnya pangkat x di sini ya. Kalau yang 0 maka p pangkat 0 ya. Ini kan ya. Kemudian dikali dengan gagalnya 1 min p dipangkatkan dengan n min x ya. Kalau di sini n-nya 3 ya, x-nya juga 0 ya, maka kita dapatkan pangkat 3 ya. Nah, jadi dengan formula ini ya kita peroleh bahwa distribusi binomial bisa dihitung dengan formula umum ini ya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin perjelas ya, n-nya adalah jumlah percobaan atau jumlah trial ya. Dalam hal ini adalah 3 kali untuk memperbaiki menara ya. Kemudian p-nya adalah peluang sukses. 1 min p sesuai dengan aksioma probabilitas, ini adalah peluang gagal. Ya. Dengan x-nya adalah random variable. Ya. Seperti itu ya, atau dengan x-nya adalah kombinasi dari random variable. Ya kan? Kombinasinya kalau kita lihat di sini n-nya 3, kemudian 0 ya. Ini tidak ada yang suksesnya. Ini ada 1 yang suksesnya ya. Kemudian 2 sukses ya. Kemudian 3 kali sukses. Ya. Nah, ini adalah distribusi binomial ya. Dan mungkin kurang satu detail lagi ya, di mana x-nya adalah 0, 1, 2 sampai n ya. Karena kan kita temuin bahwa x-nya paling besar ini adalah 3 ya, ketika 3 di sini kombinasi 3 ya. Jadi bisa dicek ini adalah distribusi binomial ya. Nah, cara cek satu lagi adalah kita harus cek aksioma probabilitasnya ya. Kalau kita jumlahkan ini harusnya jumlahnya 1. Ya, jadi kalau kita jumlahkan ini harusnya jumlahnya 1 ya, supaya sesuai dengan distribusi atau sesuai dengan aksioma probabilitas ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi itu ya untuk kita buat rumus umum untuk distribusi probabilitas, dan cara ngeceknya adalah begitu kita hitung ya, pastikan bahwa ini jumlahnya sama dengan 1 ya, supaya sesuai dengan aksioma probabilitas. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Nah, jadi ini adalah distribusi binomial ya, formulanya ya. Sekali lagi B, X, N, P ya. X-nya adalah jumlah kombinasi dari variabel acak, N-nya jumlah percobaan, P-nya peluang sukses ya. Dan ingat cirinya bahwa distribusi binomial ini untuk percobaan atau fenomena yang hanya punya 2 kemungkinan hasil ya, yaitu gagal atau sukses ya. Tidak harus juga gagal atau sukses ya. Misalkan juga binomial itu bisa seperti coin toss. Coin toss itu kan hanya ada 2 kemungkinan kalau nggak ada angka atau gambar. Ya kalau angka kita kasih 1 ya untuk variabel acaknya, maka gambarnya kita kasih 0. Ya, jadi intinya hanya yang punya 2 outcome ya. Tapi
terminologi yang biasa dipakai untuk distribusi binomial ini adalah menggunakan gagal dan sukses. Oke? Ya, itu untuk kuliah hari ini ya, atau untuk kuliah di video ini ya. Thank you.